Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang sejarah jurnalistik dan perkembangannya sampai ke Indonesia. Nah, sebelumnya kita mengetahui dulu apa itu jurnalistik. Jurnalistik adalah pengumpulan bahan berita, pelaporan peristiwa, penulisan berita, dan penyajian atau penyebarluasan berita melalui media. Jurnalistik. Sejarah jurnalistik sendiri merujuk kepada Akta Diurna pada zaman Romawi kuno masa pemerintahan Kaisar Julius tahun 100 sebelum Masehi. Akta Diurna adalah papan pengumuman sejenis majalah dinding atau papan informasi, diyakini sebagai produk jurnalistik pertama, pers, media massa atau surat kabar harian pertama di dunia. Julius Kaisar sendiri disebut sebagai Bapak Pers Dunia. Sebenarnya Kaisar hanya meneruskan dan mengembangkan tradisi yang muncul pada permulaan kerajaan Romawi. Saat itu, kejadian yang penting akan dicatat pada annals, yakni papan tulis yang digantung di serambi rumah. Catatan pada papan tulis itu merupakan pemberitahuan bagi setiap orang yang lewat dan memerlukannya. Saat berkuasa, Julius Kaisar memerintahkan agar hasil sidang dan kegiatan para anggota senat setiap hari diumumkan pada Akta Diurna. Demikian pula berita tentang kejadian sehari-hari. Papan pengumuman itu ditempelkan di pusat kota yang disebut Forum Romaneum untuk diketahui oleh umum. Saat itulah muncul para diurnari, yakni orang-orang yang bekerja membuat catatan tentang hasil rapat senat. Secara harfiah, kata jurnalistik berasal dari kata Akta Diurna, berarti harian atau setiap hari. Diadopsi ke dalam bahasa Prancis menjadi deux jours, dan dalam bahasa Inggris journal, yang berarti hari catatan atau laporan. Di Cina muncul surat kabar cetak pertama tepatnya pada tahun 911 Masehi dengan nama The Qing Pao, yang diartikan kabar dari istana dengan waktu terbit seminggu sekali. Sejarah perkembangan jurnalistik di Indonesia. Sejarah jurnalistik di Indonesia dimulai saat Belanda menjajah Indonesia, ditandai dengan diterbitkannya Memoires der Nouvelles pada tahun 1615 oleh Gubernur Jenderal VOC. Surat kabar ini awalnya masih ditulis tangan. Pada tahun 1688, pemerintahan Hindia Belanda memiliki mesin cetak yang dikirim dari negeri Belanda dan akhirnya membuat surat kabar dengan cetakan pertama. Isi surat kabar cetakan pertama ini antara lain ketentuan dan perjanjian yang dibuat antara Belanda dengan Sultan Makassar pada saat itu. Kemudian perkembangan dunia jurnalistik dan surat kabar di Indonesia pada masa itu terus menanjak hingga dicatat ada sekitar 30 surat kabar berbahasa Belanda, 27 berbahasa Indonesia, dan 1 surat kabar berbahasa Jawa pada pertengahan abad ke-19. Pada masa pendudukan Jepang, dunia jurnalistik Indonesia mengalami perubahan besar-besaran, di mana semua surat kabar dipaksa bergabung menjadi satu dan isinya disesuaikan dengan serta tujuan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Berdasarkan sejarah, dunia jurnalistik Indonesia dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, jurnalistik kolonial. Jurnalistik kolonial yaitu jurnalistik yang dibangun oleh orang Belanda pada abad ke-18 yang ditandai dengan munculnya surat kabar berbahasa Belanda yang bernama Batavia's Novels. Yang kedua, jurnalistik Cina. Jurnalistik Cina yaitu jurnalistik yang dibuat oleh orang yang berketurunan Tionghoa di Indonesia dengan menerbitkan surat kabar sebagai media penghubung dan pemersatu kaum Tionghoa di Indonesia. Yang ketiga, jurnalistik nasional, yaitu jurnalistik yang dibuat oleh anak bangsa asli Indonesia sebagai media perjuangan dan alat pergerakan kemerdekaan pada abad ke-20. Kemunculannya ditandai dengan ikatan jurnalis yang dinamakan Medan Priai dengan dipimpin oleh Tirto Adi Suryo.